Shalom, selamat siang. Siswa terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan belajar membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Bahan Alkitabnya terambil dari Injil Lukas 4 ayat 16-19 dan Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar, kiranya pelajaran kami di saat ini dari awal pertengahan hingga pada akhir, mau jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Siswa yang saya kasihi, jika kita ingin memahami lebih jauh tentang solidaritas yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, kita bisa belajar lebih banyak melalui kitab Lukas. Dalam kitab ini, sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas lebih nyata dan lebih dikenal sebagai Injil yang banyak menyaksikan tentang keberpihakan Yesus kepada orang miskin. Solidaritas dalam konsep Alkitab sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus adalah suatu perasaan kebersamaan dengan orang lain. Dia merasa menjadi bagian dari mereka dan sebaliknya mereka ataupun keberpihakan kepada mereka, dalam kurung manusia. Jadi konsep solidaritas dari Alkitab adalah sikap sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus, yaitu perasaan kebersamaan dengan orang lain. Dan solidaritas bukan bersifat materi saja, tetapi lebih membutuhkan rasa keberpihakan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Siswa yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dapat dikatakan solidaritas dalam iman Kristen adalah sikap yang mencakup jasmani dan rohani dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perhatikan dengan baik sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritasnya kepada sesama yang menderita. Bisa kita lihat dalam khotbahnya di bukit melalui ucapan berbahagianya dalam Matius 5 ayat 1-12, perumpamaan tentang raja yang menghakimi dalam Injil Matius 25 ayat 31-46, khususnya ayat 40. Siswa yang saya kasihi, beberapa sikap solidaritas yang ditunjukkan Yesus adalah sebagai berikut. 1. Solidaritas Yesus pada sesama. A. Solidaritas yang dilakukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan dosa. B. Melalui kedatangannya, dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, dilahirkan dalam kemiskinan, hidup dalam keprihatinan, bahkan dia rela menderita dan mati secara kayu salib. C. Dia melakukan semuanya berdasarkan atas kasih yang sempurna. D. Dia juga menunjukkan solidaritas sosial yang merupakan penghargaan kepada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang lebih bermartabat. 2. Yesus menghancurkan tembok eksklusivisme manusia. A. Dia merobohkan tembok eksklusivisme, yaitu orang-orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, meruntuhkan pemisahan antara orang kaya dan orang miskin. Ia berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka yang memperoleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. B. Solidaritas adalah tindakan nyata dan bukan kata-kata saja. Jika seseorang berkata bahwa ia mencintai saudaranya, keluarganya, sesamanya, maka ia harus membuktikan melalui perbuatannya. Yesus menunjukkannya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ia memberi makan 5.000 orang. Matius 14 ayat 13-12. Ia mengajarkan tentang peduli pada sesama. Ia menyembuhkan orang sakit
dan ia membangkitkan orang mati. Ia juga menunjukkan belas kasihan bagi manusia. Lukas 7 ayat 22. Yesus memperbaharui pemahaman tentang siapa sesama manusia. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Siswa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikian pembelajaran kita di saat ini. Kiranya kalian dapat mengerti dan kalian dapat melakukan solidaritas dalam hidup dan kehidupan kalian dalam masyarakat sosial. Selamat siang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.